Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tak henti-henti memberikan berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ahmadu wa Abu Dawud an Ubayyin ibni Ka'bin, inna hataini sholatain yaknil isya'a was subha min azqalis sholah alal munafiqin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab, bahwa dua solat ini yang dimaksud dua solat yaknil isya'a was subha, yakni solat isya dan solat subuh.
Sholat isya dan sholat subuh min asqalis sholah alal munafikin, itu adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Sholat isya dan sholat subuh adalah min asqalis sholah, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Tinggal kita tanya, kalau kita isya subuh berat nggak tuh sholat? Ya, buat kita kalau kita sholat isya sholat subuh berat nggak? Kalau berat nggak ada bedanya kita orang munafik tuh ya, sama-sama berat maksudnya. Bagi orang-orang munafik, sholat isya, sholat subuh itu sholat yang paling berat. Walau ya'lamuna fadla ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu akan keunggulan pahala yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka akan mendatangi dua sholat itu walaupun sambil merangkak. Kalau mereka tahu dengan keunggulan pahala yang ada dalam sholat isya dan subuh, la atau huma, pasti mereka akan mendatangi sholat isya subuh itu walaupun sambil merangkak. Itu artinya bahwa sholat isya dan sholat subuh itu adalah sholat yang punya keunggulan dibanding sholat yang lain. Alaikum bisoffil muqaddam, alaikum bisoffil muqaddami, fa innahu ala misli soffil malaikah. Walau ta'lamuna fadilatahu labtadartumu. Kata beliau, kata Nabi, alaikum bisoffil muqaddam, tetapi oleh kalian berada pada shaf yang paling depan. Kalau kita sholat berjamaah, kita dianjurkan supaya selalu berada pada shaf yang paling awal, pada shaf yang paling depan. Itu punya keutamaan dibanding dengan barisan yang berikutnya. Tetapi suka begini tuh. Kalau di sini mah enggak kayaknya. Kalau di sini mah berebut barisan pertama. Di masjid-masjid lain mah suka main silah-silah kan. Ayo. Jadi bukan dia yang maju, dia nyuruh orang biar maju ya. Jadi harusnya yang maju dia, bukan nyuruh orang maju. Barisan depan, barisan yang utama, pahalanya lebih banyak ketimbang barisan berikutnya. Harusnya orang berebut kalau tahu ya, bukan takut berada di barisan depan. Padahal barisan di depan gak ngapa-ngapain kan sama aja. Mungkin pulangnya agak susah kali. Ya, kalau dia berada di ujung sana begitu salam langsung kabur bisa. Tapi kalau barisan depan langsung pergi malu kan. Alaikum bisoffil muqaddam, alaikum ay ilzamu bisoffil muqaddam, tetapi oleh kalian berada pada barisan paling depan. Fa innahu ala misli soffil malaika, berada pada barisan paling depan itu seperti barisan para malaikat. Walau ta'lamuna fadilatahu, kalau kalian tahu akan fadilah berada pada barisan yang paling depan, labtadartumu,
maka pasti kalian bergegas cepat-cepat untuk mendapatkan barisan yang paling awal. Wa sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah. Kata Nabi, sholat seseorang bersama seseorang, sholat berjamaah, imamnya satu, makmumnya satu. Sholat seseorang bersama orang lain, sholat berjamaah, makmumnya cuma satu, azka min sholatihi wahda, itu lebih baik daripada sholat seseorang sendirian. Kan walaupun berdua tetap berjamaah kan, walaupun berdua mendapatkan pahala berjamaah. Makanya sholat seseorang ketika bersama makmum satu orang juga itu lebih baik ketimbang sholat dia sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulain azka min sholatihi ma'ar rajuli. Sholatnya seseorang bersama dua orang, berarti sholat berjamaah, imam itu punya makmum cuma dua. Sholatuhu ma'ar rajulain, sholatnya seseorang bersama dua orang, imam dengan makmumnya cuma dua, itu lebih baik daripada sholat orang itu berjamaah, makmumnya satu. Kalau jamaahnya dua lebih baik daripada berjamaah yang jamaahnya satu. Tapi jamaah satu itu lebih baik daripada sholat sendirian. Munfarid, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholatnya seseorang, sholatul jamaah, sholat berjamaah, afdalu, ada yang tafdulu, ya lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Wa makana aksara fahuwa ahabbu ilallah. Wa makana aksara fahuwa ahabbu ilallah. Berjamaah yang jamaahnya lebih banyak lagi, misalnya tadi jamaahnya cuma dua, berarti kalau jamaahnya 10, 20, 100, 200 itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makana aksara fahuwa ahabbu ilallah. Dari hadis ini kita maklum bahwa ketika sholat berjamaah, jamaah lebih banyak itu lebih baik daripada jamaah yang sedikit. Wa Abu Dawud wal Hakimu an Yazidin ibnil Aswadi idza shalla ahadukum fi rahlihi summa adrakal imama walam yusolli fal yusolli ma'ahu fa innaha lahu nafilatun. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Yazid bin Aswad. Bunyi hadisnya, idza shalla ahadukum fi rahlih, apabila telah sholat seseorang di rumahnya, apabila orang itu sudah melakukan sholat di rumahnya, summa adrokal imam walam yusolli, kemudian dia mendapatkan imam belum sholat, dia mendapatkan imam belum sholat, ada orang mau berjamaah sholat,
padahal dia sudah sholat di rumahnya, maka falyusolli ma'ah, kata Nabi, hendaklah orang itu sholat bersamanya. Ikut sholat lagi begitu, ikut sholat lagi, padahal tadi sudah sholat sudah di rumah, kemudian dia datang ke masjid misalnya. Begitu datang ke masjid ada mau sholat berjamaah, maka dia dianjurkan untuk ikut sholat kembali. Fa innaha lahu nafilatun, tapi itu sholat yang dilakukan bersama jatuh kepada hukum sunnah, yang wajibnya mah tetap yang di rumah. Seperti yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan sholat berjamaah subuh. Begitu sholat subuh berjamaah sudah selesai, Nabi tahu ada 2 orang sholat, ada 2 orang yang gak ikut sholat berjamaah. Ramai amat itu. Di zaman Nabi ada Nabi sholat berjamaah subuh, kemudian ada 2 orang yang gak ikut sholat. Nabi tegur, Nabi tanya, kamu mengapa tidak ikut sholat? Jawab itu orang berdua bahwa dia udah sholat di rumahnya. Ya, dia udah sholat di rumahnya. Begitu datang ke masjid, Nabi mau mulai sholat berjamaah, tidak ikut dia karena dia sudah merasa sholat di rumahnya. Itu ternyata oleh Nabi diperintahkan supaya ikut sholat kembali, tetapi dia mendapatkan pahala sholat sunnah, begitu maksudnya. Jadi wajibnya mah tetap yang di rumah. Sholat itu kan bisa diulang. Sholat orang udah sholat lagi boleh, dan bahkan sampai beberapa kali orang melakukan sholat yang sama itu boleh. Dia sudah zuhur lagi, sudah zuhur lagi, selama masih ada di waktu itu dia mengulang sholat boleh. Makanya ada di kalangan para ulama yang sholatnya selalu berjamaah. Satu waktu sholat dia nggak bisa berjamaah karena merasa ingin mendapatkan sholat berjamaah, maka dia sholat waktu sholat itu sholatnya 27 kali. Sholatnya 27 kali karena ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun sholatnya sendirian. Rajin itu orang, ya, sholatnya 27 kali. Kalau kita sholat diulang disangkanya ngelindur gitu, udah sholat kok sholat lagi, ya, padahal memang ada pahala. Wasyaikhani an Abi Hurairata laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama summa amura rajulan faya umman nasa summa an intolaqa yantoliku summa antoliku ma'i birijalin ma'ahum hasmun min khatobin ila qaumin la yashhaduna al-jama'ata fa ahriqu alaihim buyutahum binnar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sokhar. Kata Nabi, laqad hamamtu an amura bis sholah.
sungguh saya bermaksud ingin an amura bisolah, aku ingin menyuruh solat dilaksanakan, patuqoma, solat dilaksanakan, summa amura rajulan, kemudian aku ingin menyuruh seseorang paya umman nas, untuk mengimami jamaah, summa antoliqa ma'i birijalin ma'ahum hazmun, kemudian aku akan berangkat bersamaku dengan beberapa orang yang mereka membawa seikat kayu bakar, ila qaumin, menuju satu kaum, la yashhadunal jamaah, maksudnya mendatangi kaum yang tidak mau hadir untuk sholat berjamaah. Fa'ahriqa alaihim buyutahum binnar, aku ingin membakar rumah mereka. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini maksudnya Nabi ingin menyuruh sholat dilaksanakan. Nabi nggak ikut dulu gitu maksudnya. Nabi ingin menyuruh sholat dilaksanakan, dan Nabi ingin nyuruh seseorang mengimaminya. Sholat berjamaah dilaksanakan, kemudian Nabi nggak ngimamin, Nabi nyuruh seseorang untuk jadi imam. Ketika sholat berjamaah itu dilaksanakan, Nabi ingin berangkat yang ditemani dengan beberapa orang dan membawa kayu bakar. Maksudnya adalah untuk mendatangi kaum orang-orang yang la yashhadunal jamaah, yang mau enggak, yang tidak mau hadir sholat berjamaah. Terus mau diapain? Fa'ahriqa alaihim buyutahum binnar, aku ingin membakar rumah-rumah mereka. Nah ini ya sebenarnya nggak kesampaian ya, ini cuma ingin. Ini artinya bahwa sholat berjamaah itu ditekankan, sehingga ada yang menghukumkan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain, seperti Imam Ahmad bin Hambal, dia menghukumkan sholat berjamaah itu fardu ain. Artinya fardu ain bahwa sholat itu mesti dilakukannya berjamaah. Kalau tidak, maka orang itu tetap berdosa walaupun sholatnya sah. Kalau orang sholat sendiri nih, sholatnya sah, tapi berdosa dia. Apa sebabnya? Karena tidak berjamaah. Itu yang menghukumkan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Kalau di kalangan Imam Syafi'i, di Syafi'iyah, bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Artinya di masyarakat itu mesti ada yang melakukan sholat berjamaah. Kalau tidak ada sama sekali, semua orang sholatnya pada di rumah masing-masing, maka itu orang berdosa semua. Berarti kan beda tuh. Tapi kalau misalnya masih ada di satu kampung yang masih sholatnya berjamaah ke masjid, berarti masih selamat tuh, berarti masih selamat. Yang tidak ikut berjamaah selamat dengan orang yang melakukan berjamaah. Yang lebih hebat lagi, ada yang menghukumkan sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat berarti sholat tidak sah kalau tidak dilakukan dengan berjamaah. Jadi hukum berjamaah banyak tuh. Ya, ada yang menghukumkan fardu kifayah,
Dalam mazhab Syafi'iyah ada fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Kemudian kalau Imam Ahmad bin Hambal itu fardu ain, ada yang mengatakan syarat sah sholat. Kalau tidak dilakukan berjamaah maka sholat tidak sah. Para jamaah yang saya hormati, wa Ahmadu wa Tabrani an Mu'adzin ibni Anasin al-jafa'u kullul jafa wal kufru wan nifaqu may yasma'u munadiyallah yunadi as-salata fala yujibu. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Mu'adz bin Anas. Ada Mu'adz bin Jabal, ada Mu'adz bin Anas. Bunyi hadisnya al-jafa kullul jafa, keras benar-benar keras. Al-jafa kullul jafa, keras benar-benar keras. Wal kufru dan kufur, wan nifaku dan munafik, may yasma'u munadiyallah, orang yang mendengar panggilan Allah, orang yang mendengar orang yang memanggil supaya ibadah kepada Allah, yunadis sholat, memanggil untuk melakukan sholat, fala yujibu, kemudian dia tidak mengijabahnya, tidak melaksanakannya, tidak menjawabinya. Maksudnya, maksud hadis ini orang betul-betul keras, betul-betul keras, dan bahkan kufur dan munafik. Orang yang mendengar panggilan Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah, yakni sholat, fala yujibu, dia tidak menjawabinya, artinya tidak melaksanakan sholat itu. Kan kalau ada azan itu berarti panggilan Allah, panggilan untuk ibadah kepada Allah. Dipanggil sama Allah, dipanggil sama yang menciptakan kita semua, dipanggil oleh zat Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rizki kepada kita. Dipanggil, ya, tapi tidak mau mengabulkannya. Kalau istilah dipanggil mah nggak nyaut lah begitu. Dipanggil tapi nggak mau, itu berarti orang itu betul-betul keras. Wa Abu Dawud an ibni Ummi Maktumin annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibni Ummi Maktum, dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul. Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi. Ibnu Ummi Maktum itu orangnya buta. Begitu datang kepada Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, innal madinata kasiratul hawami wassibai. Kata dia, ya Rasul, Madinah ini banyak binatang yang merayap,
binatang yang merayap dan berbahaya seperti ular misalnya. Jadi banyak ular di Madinah itu dulunya. Wasibai, dan kemudian banyak binatang buasnya. Wa ana dorirul basori, dan aku orang yang gak melihat, buta berarti. Sasi uddar aibaiduha, dan kemudian saya itu rumahnya jauh dari masjid. Ini Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasul bertanya, ya Rasul, di Madinah banyak binatang yang berbahaya dan banyak binatang buas, sedangkan saya enggak lihat, mata saya buta, rumah saya jauh. Setelah itu li qaidun la yulazimuni, dan kemudian saya enggak punya tukang nuntun yang lazim. Nggak ada tukang yang biasa nuntun gitu, berangkat dituntun, pulang dituntun, nggak begitu, nggak. Ya nggak ada yang nuntun berarti. Kalaupun ada jarang-jarang, nggak lazim. Pertanyaannya, pahalli ruhsatun an usolliya fi baiti. Ya Rasul, apakah buat saya ada keringanan untuk sholat di rumah saya aja? Kalau saya sholatnya di rumah aja bagaimana begitu? Kan saya buta, rumah saya jauh. Madinah itu banyak binatang yang berbahaya, banyak binatang buas, dan saya nggak punya tukang orang yang suka nuntun. Apakah saya boleh ada keringanan nggak sholat di masjid, jadi sholatnya di rumah saja? Faqala, Nabi nanya, ditanya, Nabi ditanya, nanya lagi, ya. Nabi bertanya, hal tasma'un nida'a, apakah kamu dengar panggilan adzan kalau lagi di rumah, kedengeran gitu? Kalau misalnya di rumah terus ada panggilan azan, kedengeran enggak? Jawab Ibnu Ummi Maktum, qala na'am, kedengeran ya Rasul. Qala fa'ajib, maka kata Nabi, tetap kamu harus datang. Ya Allah. Jadi gak ada keringanan tuh. Jadi kata Nabi, kamu kedengaran enggak kalau azan? Lah kalau misalnya di rumah azan dari masjid kedengaran tangga? Jawab Ibnu Ummi Maktum, kedengaran ya Rasul. Kata Nabi, kamu tetap harus datang. Nah sekarang kita nih, kita rumahnya enggak jauh, ya, kemudian enggak ada binatang yang berbahaya, jalannya terang, nggak becek, nggak ke masjid. Ya, jadi kalau lihat ini malu nih berarti nih kita lihat, ya. Jadi yang nggak lihat aja, yang buta, diperintahkan oleh Nabi untuk sholat berjamaah. Fa inni la ajidu laka ruhsatan, aku tidak mendapatkan rukhsah untukmu. Wa huwa man sami'al munadiya bis salati falam yamna'hu min ittibaihi udrun. Qila wa mal udru, qala khaufun aw maradun, lam tuqbal minhu shalah allati shalla yakni fi baiti. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, siapa orang yang mendengar panggilan untuk melakukan sholat, panggilan azan berarti man sami'al munadiya bis sholat falam yamna'hu min ittibaihi uzrun, maka tidak ada uzur yang mencegahnya untuk mengikuti sholat berjamaah. Kila, ada yang tanya Rasul, kalau uzurnya orang melakukan sholat berjamaah apa?
khaufun, yang jadi udzur satu takut. Takut apa nih kira-kira? Takut kalau misalnya mau ke masjid, di situ ada musuhnya, udah ngancem aja, ketemu gua bacok loh misalnya ya. Kalau misalnya dia takut atau takut ditagih utang, saya misalnya mau berjamaah di masjid takut ketemu si anu, saya punya hutang. Ada nggak orang takut karena hutang? Ada ya. Nah itu udzur, itu udzur. Kemudian sakit. Jadi kalau misalnya sakit boleh nggak berjamaah kalau sakit. Kalau sakit boleh tidak berjamaah. Lam tuqbal minhu sholatu allati shalla fi baitih. Bahkan di sini mah ada penjelasan nggak diterima tuh sholat orang yang sholat di rumahnya. Ya Allah. Su'ila Ibnu Abbasin amman yasumun nahara wa yakumul laila wa la yusalli fil jama'ati wa la yujmi'u. Faqala in mata hadza fahuwa finnar. Ada seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Ya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sama dengan Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti sepupuan tuh antara Abdullah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas dikenal orang yang hebat, ilmuwan, bahkan dikenal jago dalam ilmu tafsirnya. Sehingga Abdullah bin Abbas punya kitab tafsirnya, namanya kalau nggak salah Tanwirul Mikbas, kalau nggak salah, tafsir Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang mayyasumun nahar, orang yang selalu puasa di siang hari, wa yakumul lail, dan kalau malam bangun sholat malam. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ada yang tanya tentang orang yang suka puasa di siang harinya dan dia melakukan sholat di malam harinya, sholat malam maksudnya, tapi wala yusolli fil jamaah, tapi dia enggak mau sholat berjamaah, dan bahkan wala yujmi'u, dan tidak mau melakukan sholat Jumat. Orangnya mah siang hari puasa, kalau malam sholat malam, cuma berjamaah enggak mau, Jumatan enggak. Itu bagaimana tuh orang kayak begitu tuh? Qala, kata Abdullah bin Abbas, in mata hadza wa huwa finnar. Kalau orang itu mati dalam keadaan seperti itu, maka dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Jadi berarti itu nggak bener tuh ya. Orang itu kalau siang masuk ke puasa, malam sholat malam, tapi berjamaah nggak mau, Jumatan juga nggak. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau dia mati dalam keadaan gaya gini, dia finnar, nanti akan masuk ke dalam neraka. Para jamaah yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah